Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Nah, kembali lagi dengan saya Miss Widi di sini. Hari ini saya akan membawakan materi pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 11. Nah, kalau di video yang sebelumnya kita sudah membahas tentang teks prosedur, bagaimana cara membuat teks prosedur. Nah, hari ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Oke, teks eksplanasi. Nah, apa itu teks eksplanasi? Mari kita simak baik-baik. Oke, pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Pada teks eksplanasi, sebuah peristiwa timbul karena ada peristiwa lain sebelumnya, dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain lagi sesudahnya. Oke, bisa dibilang teks eksplanasi ini biasanya banyak mengandung tentang proses terjadinya fenomena alam seperti bencana alam, ya. Kemudian tujuan dari teks eksplanasi itu yang pertama ialah menjelaskan fenomena yang terjadi. Oke, menjelaskan fenomena yang terjadi, baik itu fenomena alam ataupun fenomena sosial. Oke ya. Kemudian yang kedua yaitu tujuannya menjelaskan sebab atau akibat suatu peristiwa. Jadi di dalam teks eksplanasi akan disebutkan apa penyebab dan apa akibatnya dari fenomena tersebut. Kemudian ciri-ciri dari teks eksplanasi itu ialah: 1. Strukturnya terdiri dari pernyataan umum, sebab akibat, dan penutup. Yang kedua, informasi berdasarkan fakta atau data, ya. Yang ketiga, bersifat objektif atau sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Oke. Yang keempat, membahas mengenai pengetahuan dan peristiwa. Dan yang kelima, bersifat informatif ataupun memberikan informasi. Oke. Kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi itu ada 6. Yang pertama ialah menggunakan kata benda yang bersifat umum, bukan manusia. Artinya sini nomina, berarti bukan pronomina ya. Menggunakan kata benda. Contohnya ini apa? Tsunami, banjir, gempa bumi, kerusuhan, pesawat terbang, mobil, gunung berapi, dan sebagainya. Itu contoh kata benda yang bersifat umum, yang bukan manusia. Yang kedua, menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Oke. Bahasa baku itu artinya sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Yang ketiga, lebih banyak menggunakan verba. Verba itu ingat, verba itu ialah kata kerja material yang rasional atau kata kerja aktif. Artinya di sini kata kerjanya ialah berarti kita yang melakukan sesuatu. Oke, kata kerja kita melakukan sesuatu. Seperti lari, kerja, mendorong. Kemudian yang keempat, menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana dalam mengungkapkan proses. Ini berhubungan dengan sebab dan akibat ya. Yang kelima, menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu. Ya, ini artinya kata penghubung waktu dan kausalitas, misalnya kemudian, selanjutnya ya. Yang keenam, menggunakan kalimat pasif, kalimat yang subjeknya berperan sebagai korban yang dikenai suatu tindakan. Ini biasanya predikatnya atau kata kerja kalimat ini biasanya berimbun di ataupun ter ya. Kalau yang nomor 3, kata kerjanya itu kata kerja aktif. Kalau nomor 6, kata kerjanya itu lebih ke bentuk pasif. Misalnya kalau aktif dia mendorong, kalau yang dibilang dengan kalimat pasif itu berawalan di, berarti artinya didorong ataupun berawalan ter, contohnya terdorong. Itu ya. Oke, nah kita masuk ke struktur teks eksplanasi. Yang pertama ialah pernyataan umum.
Ya, pernyataan umum yang merupakan bagian pertama dari teks eksplanasi yang isinya mengenai penyampaian topik atau permasalahan yang akan dibahas. Yang kedua, penjelasan proses atau deretan penjelas merupakan bagian yang sering juga disebut sebagai urutan sebab akibat. Ya, yang ketiga, penutup. Penutup ini biasanya berisi tentang kesimpulan. Jadi strukturnya ada 3. Yang pertama pernyataan umum, ya. Pernyataan umum ini biasa seperti karangan yang lain juga, yaitu mengenai pengantar atau penyampai permasalahan yang akan dibahas. Yang kedua, sebagai urutan sebab akibat, bagaimana suatu fenomena itu bisa terjadi dan apa akibat dari fenomena itu. Nah, yang ketiga, penutup atau kesimpulan dari topik ataupun dari proses yang sudah kita bahas. Oke, langkah-langkah membuat teks eksplanasi. Yang pertama itu ialah tentukan kejadian apa yang hendak kamu jelaskan atau fenomena apa sih yang akan kamu buat di sini. Yang kedua, carilah referensi atau informasi tentang proses terjadi kejadian itu. Jadi di sini kamu mencari data, ya, data ataupun fakta tentang fenomena tersebut. Yang ketiga, mulailah menulis paragraf pertama yang berisi pengertian. Yang kedua, berisi proses terjadinya, ya, proses terjadi di sini kita masukkan sebab dan akibatnya. Kemudian masuk lagi kita ke paragraf kesimpulan. Jadi ada 3 paragraf biasanya, ya. Kemudian yang keempat itu ialah menggunakan tata bahasa yang baik dan benar. Itu sudah pasti, ya. Yang kelima, lakukan revisi atau melakukan perbaikan jika diperlukan. Jadi setelah kamu selesai membuat teks eksplanasi, kamu sesuaikan dengan strukturnya, dengan bahasa baku dan informasi ataupun fakta yang kita ambil itu benar. Nah, lakukan referensi lagi. Kemungkinan ada tidak yang salah atau bahasanya ada yang kurang baik, gitu ya. Jadi ada 5 langkah-langkah membuat teks eksplanasi. Nah, di sini saya berikan satu contoh, itu tentang banjir, ya. Oke, ini analisisnya. Analisis teks eksplanasi dari teks banjir tadi. Itu yang pertama, pernyataan umumnya. Ya, ini pernyataan umum. Kemudian ini paragraf yang menyatakan sebab akibat. Kemudian ini kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi tetap ada 3, ya. Ada pengantar umum, ya. Kemudian ada urutan sebab akibatnya, dan yang ketiga itu ada kesimpulan ataupun penutup. Oke, kita masuk ke dalam tugas, ya. Kalau tadi saya sudah berikan apa pengertian dari teks eksplanasi, kemudian tujuannya, strukturnya, kaidah bahasanya, dan saya berikan satu contoh beserta analisisnya. Oke, nah sekarang kalian silahkan analisis, ya. Ini tugasnya, analisis struktur teks eksplanasi pengangguran di bawah ini. Oke, perhatikan teksnya. Oke, nah sekian, ya. Jadi dari teks pengangguran tadi, itu suatu contoh teks eksplanasi. Silahkan kalian analisis teks tersebut berdasarkan struktur teksnya. Oke, saya harap kalian bisa pahami, ya. Nah, sekian materi kita pagi ini, dan saya akhiri dengan selamat pagi semuanya. Semangat belajar, stay at home.